Berikut ini kita mau menguji atau mereview satu unit inverter 3000 watt 48 volt. Ini pesenannya Pak Bos dari Kendal, ini nggak mau disebutin nama. Ini ya Pak, untuk barang yang di request. Ini box panelnya ukuran 40 kali 50 balan 20 cm. Ini tampilannya seperti ini. Kipas kanan kiri depan, wattmeter AC/DC, samping juga kipas. Oke, ini bagian depan ada selektor, ini indikator aktif, ini inverter. Ini ada PLN aktif atau inverter aktif, indikator outputnya ya. Ini ada switch mau prioritas PLN atau inverter atau sistem manual standby. Nanti kita tunjukkan cara kerjanya. Ini bagian dalam terdapat MCB, ini blok ATS, sudah ada keterangannya. Ini yang hitam ini MCB soft start. Jadi saat angkatan pertama ini dulu yang di on kan karena baterai lithium. Oke, langsung saja kita hidupkan yuk. Oh ya, ini terminal output ya, output sama input PLN sama baterai. Ini udah kita kasih tanda sama tulisan. Oke, on. Kita hidupkan untuk soft start. Nah, soft start nih, nah ini 30 detik. Nah, baru kita on kan MCB yang utama biar arus kerjanya ringan, biar kapasitor ini kan ada kapasitornya di bawah kit, biar dia terisi oleh tegangan dulu. Soalnya kalau kita langsung pasti berat, saat kita pakai baterai lithium pasti akan protek. MCB gede yuk, naikkan. MCB kecil turunkan. Oke. Ini di sini tegangan baterai 48 volt. Kita hidupkan MCB. Oke. On inverter kita. Ini switch inverter ya, on. MCB inverter. Oke, itu gelombang output dari inverter pure sine wave, sinus mulus. Ini outputnya inverter. Kita coba load beban dulu, posisi di inverter. Ini 800, 1800, naik lagi. Itu gelombang output juga sinus 2300. Nah, ini 3000 watt dia off karena ini speknya hanya 3000 watt. Saat beban dilepas dia akan on lagi beberapa detik, 5 detik baru on. Gelombang output juga ikut off itu 5 detik. Oke, udah on tuh, mulai soft dia naik lagi. Nah, sekarang kita akan coba masukkan sumber dari PLN. Oke, itu PLN dah on. Nah, ini tampilan depannya kita arahkan di inverter aktif. Jadi dia yang kerja adalah inverter terus. Saat nanti setting baterai menyentuh batas bawah, baru dia akan berpindah ke PLN melalui mode sinkronus. Nah, ini untuk settingan di LVD ini ya Pak. Ini bisa kita setting selera kita. Ini bawah 48, atasnya 48,8 bisa kita setting. Ini kita tunjukkan sistemnya dulu. Kita setting di bawah 48,6, yang atas nanti bisa ditahan. Kalau udah bergede baru dinaikkan. Nah, atas 50 volt. Artinya dia saat tegangan menyentuh 48 dia akan berpindah ke PLN. Saat menyentuh 50 volt dia akan berpindah ke inverter melalui mode sinkronus. Nah, ini switch kita arahkan ke PLN. Nah, ini dia ada proses sinkronus ya. Jadi kisaran 1 sampai 2 menit. Bisa dilihat nanti gelombang outputnya saat berpindah ke PLN. Bisa dilihat juga tegangannya. Ini tegangan inverter 227 volt.
Nah, oke, ini udah berpindah ke PLN aktif dengan tegangan PLN 197. Gelombang output tadi pure sine wave, jadi dia tetap nyambung antara sinkronnya fase PLN dan inverter. Saat nyambung baru akan berpindah ke PLN. Kita arahkan lagi, kita arahkan lagi ke inverter. Oke, dia ada proses sinkron lagi 1-2 menit, bisa dilihat untuk gelombang sama tegangannya. Oke, sinus mulus, lebih mulus ya untuk inverter. Gelombang sinkron udah ketemu, baru dia berpindah ke inverter. Nah, kalau yang ini posisi manual, jadi ke tengah off, kalau ke kiri standby. Jadi mau yang outputnya terus menerus itu inverter atau PLN. Kalau ke tengah off, dia mati. Kalau ke bawah, dia PLN yang keluar. Nah, untuk perpindahannya ini jangan langsung di klek-klek ya, tapi harus stop dulu di tengah baru pindah ke atas. Nah, jadi kasih jeda. Karena ini mode sinkronus, saat kita posisikan inverter langsung kita pencet ke PLN, pasti akan terjadi tabrakan karena ini proses ada sinkronusnya. Jadi sinkron dulu. Makanya kita off-kan di tengah biar proses sinkronnya nyetop, baru diarahkan ke yang kita inginkan, mau PLN aktif atau inverter aktif. Jadi di sini dia bekerja terus menerus. Kalau inverter ya inverter terus yang kerja. Saat inverter mati ya udah meter mati, nggak berpindah ke PLN. Kalau prioritas PLN ya PLN terus yang kerja, seperti itu. Nah, kalau ke sini inverter aktif, jadi dia yang kerja inverter berdasarkan setting level baterai. Mau pindah ke PLN saat tegangan baterai menyentuh setting di LVD tadi. Tapi jika kita arahkan ke PLN aktif, inverter hanya sebagai backup saat PLN padam. Kita juga akan simulasikan posisi PLN padam, biar ini dia pindah dulu ke PLN. Ini ada durasi atau jedanya. Ya udah, dia udah berpindah ke PLN. Ini kita simulasikan, kita matikan sumber PLN. Dilihat di gelombang osiloskop. Yuk, matikan. Oke. Nah, saat berpindah ke PLN dia ada jeda kisaran 10 milisecond. Jadi terlihat tadi deteknya di osiloskop dia ada garis red. Nah, itu detek untuk delay-nya atau jedanya, walaupun cuma tipis banget atau 10 milisecond ya, nggak nyampe 1 detik, tapi di osiloskop bisa kedetek. Tadi ada garis red langsung masuk ke inverter klep, seperti itu. Jadi saat PLN padam, inverter langsung backup. Saat PLN datang, oke, ini PLN dah kita masukkan, dia nggak langsung pindah ke PLN, tapi ada mode sinkronusnya lagi. Saat PLN dah sinkron, dah masuk, baru dia akan masuk lagi ke beban rumah. Jadi nggak ada persimpangan fase, nggak ada kedip, nggak ada jeda. Jadi sangat aman untuk kebutuhan peralatan elektronika di rumah Anda. Nah, ini oke, hampir. Nah, oke, udah berpindah ke PLN. Tadi bisa dilihat di gelombang outputnya ya, tetap nyambung sinus, seperti itu untuk sistem kerjanya. Ini untuk detek sinkronnya yang atas ini. Saat makin ke bawah tentunya dia akan makin sinkron. Yang ini untuk setting ATS nya, jadi mau pindah di voltase baterai berapa volt. Ini misal ini 48,6, jadi tegangan baterai menyentuh 48,6, dia akan berpindah ke PLN. Saat menyentuh 50 dia akan berpindah ke inverter. Seperti itu sistemnya. Nah, yang ini switch on off nya inverter. Oke, ini blok-bloknya sederhana.
Ini output ke beban, yang ini input PLN, yang ini baterai main plus. Ini kipas sudah auto semua. Tidak berisik saat standby gini, nggak berisik. Kita akan coba juga pakai mesin rotor dengan kapasitas ampere. Kapasitas beban kejut 3000 watt. Kok tahu 3000 watt? Kita akan tunjukkan untuk DC-nya. Oke, arahkan ke DC. Ini mesin rotornya, PLN dimatikan aja. Oke, kita akan lihatkan. Yuk. Oke, tadi arus terbaca 64. Lagi. Jadi arus DC 64 ampere, 64 dikali 50 volt. Jadi kisaran arus setar mesin ini 3000 watt lebih. Untuk beban di wattmeter kita akan coba lihat juga. Yuk, on kan. Lihat. On. Ono sesuai rumoto. Nih, jadi mesin ini untuk beban kejut atau setarnya 3000 watt lebih. Tapi terdetek di wattmeter 1500 watt, untuk standby-nya di 800 watt. Oke. Mungkin sekian untuk pengujian unit inverter kali ini. Nanti jika kebingungan bisa tanyakan ke teknisi kita. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.